Shalom saudara, kembali kita mengikuti ABAM. Kita memasuki episode 1062. Ya. Saya ditemani oleh pendeta Grant. Ayo kita mulai. Ya. Baik Pak, pertanyaan pertama datang dari seorang perempuan usia 30 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Kepulauan Riau, dan merupakan salah satu jemaat gereja karismatik. Shalom Pak Eras. Terima kasih banyak untuk kebenaran yang selalu Bapak sampaikan bagi semua pecinta suara kebenaran dimanapun berada. Kebenaran yang tidak sekedar untuk kami kagumi, namun terus membawa hidup untuk berubah. Pak, saya mohon bimbingan dan doa dari Bapak terkait beberapa pertanyaan saya. Saya mempunyai abang kandung. Dia adalah gembala di gereja kami saat ini. Dan saya sebagai salah satu pengerja di gereja kami. Dia punya adik ipar laki-laki, adik dari istrinya, kakak ipar saya. Adik iparnya ini sudah menikah, dan istri iparnya ini beberapa waktu lalu bertengkar dengan ibu saya. Banyak perkataan yang tidak patut diucapkan. Ibu saya bicarakan perihal pertengkaran tersebut kepada abang saya dan istrinya, Pak. Ibu saya bermaksud agar dibicarakan baik-baik dan bisa berbaikan, mengingat kami masih kerabat. Abang saya mencoba bicara ke adik iparnya, tapi responnya tidak ada. Setelah itu, besoknya malah bertengkar lagi dan bilang akan menggorok leher ibu saya, dan kedua suami istri ini memutuskan untuk keluar dari gereja kami. Mereka berdua ini pun pelayan di gereja kami, Pak. Karena tidak ada respons yang baik dari mereka, akhirnya abang saya membiarkan saja mereka pergi meninggalkan gereja, di mana abang saya selaku gembalanya. Beberapa waktu lalu mereka kembali bergereja lagi di tempat kami. Istrinya bersaksi bahwa mereka meninggalkan gereja untuk menenangkan diri. Dan kakak ipar saya, selaku kakak kandung dari suami istri yang bertengkar kepada ibu saya, sekaligus ibu gembala di gereja kami, mengajak mereka untuk kembali melayani di gereja. Mereka jadi suka main ke rumah abang saya, tapi tidak bicara dengan ibu saya. Memang ibu saya tidak tinggal di rumah abang saya ini, tapi kadang juga bisa nginap. Saya takut bisa ketemu dan terulang masalah pertengkaran mereka, Pak. Karena tidak ada perdamaian antara mereka dengan ibu saya. Kakak ipar saya selaku menantu ibu saya pun tidak mengusahakan perdamaian antara adiknya dengan mertuanya. Saya takut ikut campur, takut salah. Karena selama ini pun abang saya dan istrinya tidak suka dengan saya, Pak. Mereka menyimpan cemburu kepada saya saat saya dapat bantuan dari ibu saya. Contoh, saya dipinjamkan uang untuk usaha dan lain-lain, padahal uangnya saya ganti. Jadi saya seperti jauh, Pak. Abang saya ini hubungannya kurang baik dengan ibu saya. Mereka juga sering bertengkar, salah satunya karena saya. Saya kasihan pada ibu saya merasa ibu saya tidak dihargai oleh abang saya dan menantunya, karena membiarkan masalah ini tanpa diselesaikan. Pertanyaan saya, Pak, bagaimana menurut Bapak jika ipar dari abang saya ini kembali melayani di gereja? Jujur saya tidak suka. Apa yang harus saya lakukan selaku saya juga pelayan di gereja kami, yang sebenarnya saya tidak bertumbuh, Pak? Mohon saran Bapak atas masalah saya ini. Selanjutnya, saya punya nenek sudah renta, Pak. Oke, yang itu dulu yang pertama ya. Gembala gereja ini memang tidak dewasa. Kalau sampai seorang gembala cemburu terhadap adiknya karena mendapat bantuan dari ibunya, ya kan, sangat tidak dewasa. Saya tidak menyalahkan gembala ini secara pasti, tapi kegagalannya mendamaikan ibu kandungnya dengan iparnya itu menunjukkan kualitasnya yang rendah sebagai gembala. Lalu ketika dia menyambut kembali iparnya, datang ke rumah ipar tapi tidak ngomongan dengan ibu, ini masalah akan menjadi berlarut-larut. Kok bisa ya dibiarkan begitu? Mestinya didamaikan. Dan di gereja ini ternyata si ibu tidak bertumbuh, betul? Iya, betul. Dan adiknya ini yang usia 30 tahun
sudah punya 2 anak ini juga tidak bertumbuh. Kalau meninggalkan gereja itu, ini tamparan. Iya. Gereja ini lama-lama juga bangkrut nih. Tapi kalau tidak ditinggalkan, ini gereja kemakmuran ini. Saya kenal sekali dengan gereja model ini. Gereja kemakmuran, gereja yang bicaranya perpuluhan, ambil nagi-nagi, terus buah sulung gitu ya, biasanya ya. Iya. Orientasinya itu uang. Jadi ya jemaat tidak bertumbuh. Nah, untuk sementara saran saya kepada si penanya, coba bertahan dulu 1-2 bulan. Sambil bertanya kepada Tuhan, apakah di situ tempatnya? Sementara tetap saja datang ke gereja, ya. Jika ada peluang untuk berdamai dengan ipar, berdamai. Jika tidak, ya nanti kita lihat 2 bulan ini. Memang tidak menutup kemungkinan meninggalkan gereja ini. Ya. Untuk apa? Walaupun itu keluarga sendiri, tapi kalau tidak membawa ke surga, untuk apa? Pindah saja gereja. Ya, saya kira itu dulu ya. Kita teruskan, belum selesai soalnya. Pertanyaan selanjutnya. Saya punya nenek sudah renta, Pak. Kakinya patah karena jatuh terpeleset. Kata dokter tulangnya sudah rapuh. Dia sangat menderita dan ingin cepat meninggal saja katanya. Saat suaminya masih hidup, nyawa mereka pernah digabung katanya. Jadi kalau kakek saya meninggal, maka nenek akan segera menyusul. Dan ketika kakek saya meninggal, nenek pun jatuh sakit. Ibu saya sebagai menantu nenek, membawa nenek saya berobat. Didoakan oleh besan nenek sendiri dengan cara ditutup kain putih. Besannya ini adalah ibu dari mama saya. Setelah didoakan, nenek saya sembuh. Dan kata nenek saya, yang mendoakan ini nyawanya sudah dipisahkan dengan suami. Tidak akan sakit lagi, bahkan akan lama meninggalnya. Meski sekalipun separuh badannya busuk, tidak akan mudah meninggal. Mohon doakan nenek saya, Pak. Sungguh nenek sangat menderita. Apakah perlu doa pelepasan, Pak? Mohon maaf atas tulisan panjang ini. Doakan saya tetap kuat dan tidak salah langkah. Terima Tapi kasih. kalau sudah katanya didoakan, nyawa digabung, diputus dengan kain putih, Iya. ini sudah okultisme. Perlu dilepaskan. Ini kan masih pertanyaan pertama tadi ya. Betul. Saya tidak tahu apakah kakak kandungnya sebagai gembala bisa mendoakannya. Jika tidak, ya nanti didoakan lewat video call. Ya, jika tidak nanti didoakan lewat video call. Jadi sementara ini paling lama 2 bulan tetap ada di situ. Kalau kondisi tidak berubah ya kau pindah gereja atau kamu kebaktian lewat online saja di true.id. Tapi biasanya gerejamu ini, sinode ini, memandang saya sesat. Saya tahu banget gereja ini. Tapi cobalah, neneknya nanti didoakan lewat video call, dilepaskan. Dia suruh 2 bulan bertahan. Jika memang tidak ada perubahan yang berarti, pindah gereja atau kebaktian online saja. Ya. Tapi nasihat saya usahakan untuk berdamai. Tuhan akan beri kesempatan itu. Kita harus ada niat untuk berdamai. Soal dia tidak mau ya bukan salah kita. Ya, oke. Teruskan. Baik, pertanyaan selanjutnya dari seorang perempuan usia 38 tahun, sudah menikah, memiliki 3 anak di Sumatera Utara dan merupakan jemaat GSKI di daerah Medan. Iya. Shalom Pak Pendeta, ini keempat kalinya saya bertanya. Papa saya sudah lama meninggal dan mama baru setahun lalu meninggal. Akibat jatuh dari tempat tidur yang tidak diketahui karena mama tinggal sendiri. Sedangkan adik saya belum menikah, berumur 36 tahun. Tinggal di tempat keluarga dari bapak di daerah di Sumatera. Karena dia di sana jadi tukang parkir. Adik saya ini semenjak bapak meninggal, dia salah pergaulan memakai obat-obatan terlarang dan terlibat judi online. Sudah pernah 2 kali dipenjara dan pernah direhabilitasi. Walaupun pernah di panti rehab, sampai sekarang masih memakai obat tersebut. Saya dan mendiang mama selalu makan hati dengan kelakuan adik saya. Jadi begini Pak,
Saat ini, adik saya ini ingin sekali mengambil surat sertifikat rumah mama saya. Karena surat tersebut ada pada saya, karena sewaktu mama masih hidup surat itu dititipkan ke saya, takut adik saya ambil. Bukannya saya berniat jelek untuk rumah Takut tersebut. adiknya ambil. Takut adiknya mengambil. Iya. Betul. Bukannya saya berniat jelek untuk rumah tersebut. Saya ingin adik saya menempati rumah mama. Jangan sampai dijual. Namun adik saya berniat lain. Dia ingin menggadaikan surat tersebut untuk mendapatkan uang. Iya, kalau sudah kena obat itu sudah susah. Terus? Apa yang harus saya lakukan, Pak? Apa saya kasih saja suratnya atau bagaimana? Saya sangat sedih sekali dengan kelakuan adik saya seperti ini. Apalagi rumah mama dia kunci dan menjual semua barang-barang mama. Tapi saya diam saja. Hanya saja, Pak, sudah kelewatan sekali. Dia habis itu minta surat rumah yang dibilangnya, saya tidak berhak menyimpan surat sertifikatnya. Mohon Pak beri bimbingan terhadap saya apa yang harus saya lakukan terhadap adik saya. Dia semakin liar, saya lihat Pak. Semakin nakal. Otaknya selalu uang-uang saja. Oh, karena obat. Ya. Karena obat. Terima kasih Bapak. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan semangat setiap hari untuk membimbing kami ke langit baru, bumi baru. Ini obatnya berat. Berat. Jenisnya berat. Dan judi online. Dan judi online. Kalau ibunya masih hidup ya? Mamanya sudah meninggal mendiang. Oh, meninggal. Terus bapaknya juga ya? Sepertinya iya. Oh, semua udah meninggal. Oke. Iya. Kamu jangan sekali-kali menyerahkan sertifikat rumah itu ke dia. Sebenarnya kalau kamu punya uang, kamu sendiri yang membeli. Atau kalau memang ini menjadi masalah, karena dia berhak memilikinya, ya sudah, cari pembeli. Tapi kamu yang menjual, bukan dia. Kalau dia menjual sesuka-sukanya harganya, karena dia membutuhkan uang. Lalu supaya hidupmu tenang ya, kamu beri dia bagiannya. Sebab kalau kamu tidak menjual rumah itu, sementara dia berhak, nanti kamu dituduh menggelapkan surat. Ya kan? Dan kamu menjadi tidak tenang. Kamu jawab, ya, yuk saya jual, saya cari pembeli. Lalu cari saksi bahwa kamu memang berniat mau menjual. Ya, kamu pasang tulisan dijual depan rumah. Jangan punya niat lagi agar rumah itu ditempati dia. Otak dia nggak waras. Kamu tidak bisa mengenakan ukuran bajumu kepada adikmu yang sakit. Dia sakit berat. Jadi jual saja rumah itu. Kalaupun nanti akhirnya akan habis, ya udah biarin. Itu resiko dia. Kalau dia mengintimidasi kamu secara fisik, kamu harus lapor polisi. Dan kamu jangan takut dia masuk penjara. Dia lebih baik masuk penjara, direhab lagi, daripada begini. Judi online itu bikin miskin. Bahkan mestinya lebih baik dia masuk penjara. Ya, saya kira itu saja saran saya. Cukup bagus ya? Cukup, sangat baik. Oke, teruskan. Baik. Selanjutnya ada seorang perempuan 44 tahun, sudah menikah di daerah Jawa Tengah. Shalom Pak Pendeta Dr. Erastus dan tim. Ini tulisan saya yang ketiga ke Abam Pak. Mau mengucapkan terima kasih banyak. Pertanyaan saya sudah dijawab dan ditindaklanjuti oleh konselor Abam yang menghubungi saya secara langsung. Sekali lagi terima kasih buat Pak Eras dan tim Abam yang begitu tanggap dan cekatan menanggapi setiap pertanyaan dan menindaklanjutinya. Terima kasih banyak atas pertolongan dan dukungannya. Semoga Bapak panjang umur, sehat-sehat terus ya Pak. Seluruh pelayanannya diberkati dan dibuat berhasil, dijagai kekudusannya, juga untuk tim dan keluarga besarnya. Matur nuwun, Gusti tansah memberkati. Sami-sami, Tuhan memberkati juga Ibu. Selanjutnya, masih dari seorang perempuan usia 39 tahun, tinggal di daerah Jakarta dan jemaat salah satu gereja karismatik di daerah Jakarta. Shalom Pak, bagaimana sih caranya kalau doain orang tua, tapi dia tetap tidak berubah? Bagaimana cara supaya orang tua yang kita doain berubah, tidak mengikuti sifat saya yang jelek? Loh. Kamu sendiri punya sifat jelek.
supaya orang tuamu ya tidak ikuti sifat kamu yang jelek, kamu menghendaki dia berubah, nggak bisa. Kamu harus berubah dulu. Nah, caranya berubah bagaimana? Doa pagi jam 5 WIB bersama saya. Ikuti semua khotbah True.id. Jangan bergaul salah. Miliki doa pribadi. Nanti kamu akan berubah. Kalau mengikuti True.id, khotbah-khotbahnya akan mengubah. Seperti kesaksian banyak orang. Ya? Oke. Jadi dia tidak akan merubah orang kalau dirinya nggak berubah. Betul. Oke? Kamu tidak akan bisa mengubah orang kalau kamu sendiri tidak berubah. Baik. Selanjutnya, masih dari seorang perempuan, kini berusia 48 tahun, sudah menikah, tinggal di daerah Jawa Barat, dan jemaat GSKI MAG. Shalom Pak Eras, saya punya saudara dan punya anak satu. Saudara saya ini rajin sekali mengikuti Pak Eras, baik ibadah tengah minggu, doa pagi, dan di gereja selalu duduk di depan. Tapi saudara saya ini menjauhi mama dan saudara-saudaranya. Yang lebih aneh, lebih ke mama. Tidak menghormati mamanya sama sekali. Saya mau tanya, apakah saudara saya mempunyai hati bengkok atau saya yang punya hati bengkok? Kalau memang benar-benar adik ini saudaramu itu begitu, kasih tahu dia bengkok. Ke gereja itu percuma. Orang yang tidak menghormati orang tua itu percuma ke gereja. Beritahu, kamu udah tanya saya. Pak Eras tidak pernah mengajarkan itu. Yang diajarkan itu hidup suci, artinya selalu bertindak tepat seperti yang Allah kehendaki, pasti tidak melukai siapapun, pasti menghormati orang tua. Nah, saya tidak tahu di balik ini apa latar belakangnya. Kalau sungguh-sungguh dia tidak menghormati, ya, mungkin ada beberapa hal yang tidak muncul di dalam tulisan ini. Tapi itu saja yang saya beritahu. Terus. Ya. Karena saya dan mama sama sekali tidak menjauhi dia. Terlebih mama yang sangat baik sama saudara saya. Tapi dibalas dengan tidak menghormati mama saya. Saya kira orang yang mendengarkan khotbah saya diubah. Ya. Kalau sampai begini nih sakit sekali jiwanya. Kalau benar begitu loh ya. Nanti saya akan ngomong di mimbar kalau Tuhan gerakkan. Ada penanya Abam yang katanya rajin datang ke gereja, tapi saya nggak sebut dulu di depan ya. Nanti orang depan dilihatin. Tapi tidak menghormati orang tua. Nanti saya akan ngomong. Percuma menyembah Tuhan, busuk mulutnya. Oke, terus. Pantaskah saudara saya ini bagaimana memperlakukan mamanya yang selalu dicuekin, tapi ibadahnya bagus, selalu ikuti Pak Eras? Percuma. Tapi dari kesaksian yang kita dengar dan betul-betul kita lihat, banyak orang berubah. Nggak usah datang ke gereja onsite, mengikuti True.id saja berubah. Dan orang lain juga menyaksikan perubahan ini. Itu sudah bukan 1-2 loh ya, banyak. Jadi ini kasus khusus yang tentu harus saya lihat dari berbagai pihak. Saya baru dengar dari kamu. Dan saya juga tidak kenal kamu. Saya harus dengar dari pihak orang itu. Misalnya ada orang berkata, Pak, ada orang beli obat Bapak tapi nggak sembuh. Gitu. Ya kan saya baru dengar dari satu ala yang minum obat ini betul-betul sembuh atau enggak. Saya tidak tahu. Jadi saya harus melihat dari dua pihak. Oke, teruskan. Mohon penjelasannya Pak, biar ada kesadaran buat saudara saya. Dan saya pun selalu memaafkan perbuatan dia. Saya tidak perlu memberi kesadaran kepada kamu, tapi kesadaran kepada saudaramu ini, ya kan? Sebab masalahnya kan di saudaramu, bukan di kamu. Nanti saya akan bicara jika Roh Kudus gerakan saya di mimbar. Ya. Ini merupakan pertaruhan. Tetapi saya maklum juga, karena murid Tuhan Yesus 12, tiap hari bersama Tuhan 3,5 tahun saja, tidak berubah malah jadi jahat. Jadi tergantung individu, bukan tergantung Tuhan Yesusnya. Individu juga, gitu loh. Demikian pula di gereja yang saya layani, tergantung orang itu juga, bukan hanya gereja dan saya.
Tapi masukan ini bagus sekali, terima kasih. Supaya yang lain juga nanti akan menjadi perhatian. Ya. Oke, teruskan. Baik, selanjutnya dari seorang pria usia 20 tahun, single di Jakarta. Shalom Pak Eras, saya mau bertanya. Saya pernah membaca tugas buku Pak Eras yang bertajuk Biblical Entrepreneurship. Di situ ada dibahas mengenai hakikat kerja. Kita akan terus bekerja seterusnya di mana kita sudah ada di langit baru, bumi baru. Sebagaimana Allah kita adalah Allah yang bekerja dan berkarya. Tapi di saat baca Alkitab di Ibrani 4 ayat 10, di mana dikatakan, sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Di situ dikatakan bahwa barang siapa yang telah masuk ke tempat perhentiannya, dia berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah dari pekerjaannya. Di pemahaman saya saat ini, tempat peristirahatan terakhir itu adalah langit baru, bumi baru. Jadi bagaimana ya Pak dalam melihat ini? Terima kasih. Beristirahat itu bukan berarti hanya tidur ya. Bangsa Israel memiliki tempat tujuan dan perhentian di tanah Kanaan. Tapi di tanah Kanaan bukan lalu kemudian berhenti total. Mereka tetap bekerja, tapi bukan sebagai budak. Demikian pula di langit baru, bumi baru, kita bekerja, tapi tanpa onak duri yang tumbuh, tanpa karakter yang buruk. Karena man is worker by nature. Manusia itu pekerja pada dasarnya. Kalau kita membaca kitab Wahyu, nanti raja-raja akan memberikan persembahan kepada Maharaja Tuhan Yesus Kristus. Di uraian saya mengenai dinamika kerajaan Allah, di situ kita dapat menemukan bahwa apa yang telah dilakukan ya, di bumi ini, itu akan dilakukan lagi, tapi dalam kesempurnaan. Ayat ini tidak boleh dipahami dengan pemahaman yang tidak tepat. Coba kita lihat Ibrani pasal 4 ayat 10 ya, dalam bahasa aslinya. Ya. Saya belum pernah memperhatikan. Tapi pekerjaan di sini tentu tidak menyangkut pekerjaan umum untuk kehidupan. Bisa menyangkut pekerjaan dalam hal karya keselamatan. Ya. Works dari bahasa Yunani ergon. Ergon itu kerja memang. Ergon. Coba bahasa Yunani gimana? Coba kalimatnya di mana? Kalimat Yunaninya adalah untuk mengetahui ini kita harus melihat seluruh pembahasan. Jadi tidak boleh melihat hanya satu ayat. Dalam bahasa Yunaninya tertulis Hogar eiselton esten kata pausin autu kai autos kate pausen apo ton ergon autu hosper apo ton idion ho theos. Jadi kalau kita melihat dari ayat 1 Pak Gren, ini bicara soal perhentian dari keadaan kita yang susah di bumi ini. Ya. Kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal 4 dari 1, ini bicara mengenai perjalanan bangsa Israel dari tanah dari Mesir ke Kanaan. Perjalanan kita ke langit baru, bumi baru, itu digambarkan perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Ya. Maka tadi saya katakan bahwa seperti bangsa Israel dibawa Tuhan dari Mesir ke Kanaan. Sampai di Kanaan bukan terus diam saja, tetap bekerja, menjalani hidup tanpa hidup sebagai budak. Demikian pula kita nanti akan ada di perhentian, artinya dunia yang sempurna. Kita menikmati kehidupan tanpa dosa. Itu maksudnya. Ya. Cukup jelas ya? Cukup jelas, Pak. Oke. Jadi perhentian di sini bukan berarti tidak kerja apa-apa. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, Ibrani 4 ayat 8. Ibrani 4 ayat 8. Pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian dari ketujuh bagi umat Allah.
Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentian Allah, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Jadi ini pekerjaan karya keselamatan kalau bagi kita. Tapi kalau bagi bangsa Israel, pekerjaan proses perjalanan dari Mesir ke Kanaan. Setelah sampai Kanaan ya Allah berhenti menuntun maksudnya. Oke, teruskan. Oke, baik, selanjutnya dari seorang perempuan janda dengan 5 anak di Malaysia dan jemaat gereja di Malaysia. Iya. Shalom Pak dan tim Abam, kali ini saya tidak bertanya tapi ingin mengucapkan terima kasih ke Bapak sebab sudah menjawab pertanyaan saya di Abam episode ke 1041 di menit 8.54. Pak, setelah saya bertanya mengenai apakah suaminya kecelakaan dan meninggal karena sudah menyumpahinya. Lalu saya menjawab suami sudah dikehendaki Tuhan untuk meninggal, bukan karena menyumpah. Bukan karena disumpahi. Terus setelah saya mendengar siaran wanita surgawi, melepaskan genggaman dan memberi ruang pengampunan, benar-benar merawat hati saya yang sangat-sangat sedih dengan kepergian suami. Khotbah-khotbah dari Bapak dan lagu-lagu sangat-sangat menguatkan saya. Saya akan terus mengikuti siaran Bapak dan berkemas-kemas bersama Bapak untuk pulang ke langit baru, bumi baru. Sehat selalu ya Pak, God bless. Oke. Tuhan memberkati, haleluya. Ya. Oke, teruskan. Selanjutnya, dari seorang perempuan usia 47 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak, tinggal di daerah Jakarta, dan merupakan jemaat gereja beraliran karismatik. Ya. Shalom Pak Erastus, terima kasih Pak Erastus atas jawaban, saran, dan doa yang Bapak sudah berikan melalui program Abam ini. Sangat memberkati saya Pak. Saya sebelumnya pelayanan di salah satu gereja karismatik. Kali ini saya mau bertanya kepada Pak Erastus, bagaimana cara atau langkah yang benar saat melakukan penyembahan untuk Tuhan? Selain saya mengikuti penyembahan yang Pak Erastus lakukan, saya jadi ingin melakukan penyembahan secara pribadi dengan Tuhan sebagai bentuk ketaatan. Saya sudah melakukan penyembahan pribadi dengan Tuhan karena terinspirasi dari Pak Erastus. Saya berpikir mau menggunakan waktu saya juga untuk penyembahan khusus pribadi saya dengan Tuhan. Oke. Saya menjelaskan soal penyembahan itu hari Sabtu kemarin. Ya. Sabtu kemarin itu jatuh hari apa? Nanti tolong dibuka itunya. Tanggal 18. Tanggal 18 ya? 18. Tanggal 18 doa pagi. Judulnya doa pagi, cari tanggal 18. Saya menjelaskan soal penyembahan. Penyembahan itu harus memiliki semacam energi, bahan bakar. Itu kehidupan tiap hari. Tiap hari harus menghormati Tuhan, hidup suci, tidak terikat dengan dunia. Tuhan menjadi yang berharga. Jadi waktu mengangkat tangan itu dia punya energi. Haleluya. Mengucapkan haleluya bukan berarti menyembah loh. Haleluya itu artinya let us praise God. Mari kita menyembah Allah. Tapi bukan berarti sudah menyembah. Calo di Tanah Abang berkata Pulau Gadung, tapi dia masih di Tanah Abang. Calo bisa berkata dari Jakarta ya, calo di klub Pulau Gadung, ayo Solo. Dia mungkin tidak pernah ke Solo. Jadi penyembahan itu sikap menghormati Tuhan setiap hari. Waktu kita mengangkat tangan, kita ekspresikan dengan perasaan yang kita angkat menghormati Dia. Juga dengan kata-kata pujian dan penyembahan. Oke. Sudah 5 hari saya melakukannya Pak. Hanya dengan menyanyikan lagu rohani yang diputar di musik handphone. Iya, nggak apa-apa. Jadi seperti saya kalau penyembahan, anak saya suruh menyanyi, saya angkat tangan, hati saya itu menyembah. Terus? Saat menyembah, saya hanya menyanyi, mengucapkan rasa terima kasih dan syukur saya terhadap Tuhan. Saya takut cara penyembahan saya salah dan tidak menyenangkan Tuhan. Kau mesti belajar, nanti kamu akan menemukan frekuensinya. Saya mau belajar taat lagi seperti dulu. Karena saya malu lihat Pak Erastus bisa taat dan konsisten dengan Tuhan. Saya juga mau melakukan lagi karena dulu saya taat membaca Alkitab. Sehari bisa 10 pasal. Mengerti tidak mengerti tetap saya baca. Awal membaca tidak paham, tapi sedikit demi sedikit ada yang saya paham lewat bacaan Alkitab. Karena banyak ayat di Alkitab yang menguatkan saya. Terkadang ketika saya lagi sedih atau pas saya baca Alkitab, ada ayat yang menguatkan saya.
Saya bisa bertahan sampai hari ini karena Tuhan selalu jawab dengan memberikan saya ayat-ayat yang menguatkan saya. Mulailah itu, pacu dirimu mencari Tuhan. Terus, Dulu, saya dan suami juga taat doa saat teduh dan baca Alkitab bareng. Karena saya yang ajak suami, dia belum bisa baca banyak. Jadi saya mengikuti suami yang sanggup baca Alkitab tidak lebih dari 2 pasal. Dan bacaan saya yang 10 pasal sehari terbengkalai, sehingga tidak lagi konsisten, Pak Eras. Sekarang saya sudah tidak melakukan lagi saat teduh bareng, karena saya melihat suami saya seperti capek, kasihan, dan jadi makin kacau. bahaya loh kalau berhenti menyembah bersama, bahaya. Suamimu bisa keseret setan, jatuh dalam dosa. Ingat kata-kata saya ini. Terus, Pas beberapa waktu itu, saya melihat kegiatan ibadah Pak Erastus, jujur awalnya saya tidak tertarik. Begitu ada khotbah dari Pak Erastus yang kena buat saya langsung mencari tahu kegiatan gereja Pak Erastus dan khotbah Pak Erastus. Kemudian, saya memberanikan diri untuk menghubungi Abam. Pertanyaan saya, apakah langkah penyembahan saya pribadi dengan Tuhan ini sudah benar, Pak? Apa ada yang harus ditambahkan? Apakah boleh saya minta link lagu-lagu dari gereja Pak Erastus? ya diberikan linknya. Tapi yang penting penyembahan itu bukan hanya mengucapkan kalimat penyembahan atau pujian. Hati yang menghormati Tuhan, dan itu langkah hari-hari kita. Sebelumnya saya dulu pelayanan di gereja saya ini sebagai paduan suara. Semenjak pandemi di stop dan tidak ada lagi. Tapi saya tidak mengerti, belum ada panggilan hati saya untuk pelayanan di bagian lain. Jika ada kesempatan dan waktu, saya mau datang langsung ke gereja Pak Erastus. Dan mudah-mudahan juga saya dan suami bisa bertemu dengan Pak Erastus saat kami beribadah ke sana. Terima kasih atas perhatiannya Pak Eras. Tuhan Yesus memberkati Pak Eras dan keluarga beserta pelayanan Bapak di truth.id. Coba ikuti melalui online dulu, truth.id. Lalu kalau kamu ada waktu tergerak, datanglah. Kamu akan lihat suasana yang luar biasa di GSKI, Rehoboth Mall, Arta Gading, lantai 5. Ya. Oke, saya kira cukup 1062 ini ya. Ya. Sekarang kita akan masuk nanti 1006. di 1063. Sampai jumpa, Tuhan berkati.